Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah PPKN ya. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas mengenai warga negara dan kewarganegaraan ya. Karena Anda sudah tahu bahwa mata kuliah kita ini bernama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kita tidak hanya membahas tentang Pancasila saja, tapi juga harus membahas mengenai warga negara dan kewarganegaraannya. Perlu diketahui bahwa warga negara itu merupakan bagian dari penduduk ya. Nah, dengan demikian ya, sebenarnya penduduk itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah warga negara, yang kedua adalah orang asing ya. Jadi konkretnya ya, kalau di negara kita ya, di Indonesia ya, berarti penduduk itu ya ada WNI ya, dan ada WNA ya. Jadi warga negara atau WNI itu merupakan bagian dari penduduk ya, penduduk. Nah, kemudian kita juga harus membedakan ya terkait dengan warga negara ini. Ada istilah kewarganegaraan dan ada istilah pewarganegaraan. Ini merupakan dua istilah yang berbeda satu sama lain ya. Kalau kewarganegaraan ya, kewarganegaraan itu merupakan segala ya, hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara ya. Seperti misalnya menyangkut hak warga negara, kewajiban warga negara, siapakah yang dikategorikan sebagai WNI, dan seterusnya. Kemudian kalau pewarganegaraan, ya, pewarganegaraan merupakan mekanisme ya, atau prosedur tata cara bagi orang asing yang ingin menjadi WNI ya, orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, tentu saja orang asing tersebut ya harus mengajukan permohonan untuk menjadi WNI. Nah, kalau pewarganegaraan ini lebih dikenal dengan sebutan naturalisasi ya, naturalisasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai warga negara, maka ada dua asas yang paling mendasar dalam warga negara ya. Yang pertama adalah asas ius soli ya. Asas yang menentukan seseorang berdasarkan tempat di mana dia lahir. Jadi dalam asas ius soli ini patokannya adalah tempat kelahiran ya. Kemudian ada asas ius sanguinis ya. Sanguinis berasal dari kata sangui ya, artinya darah. Jadi asas ius sanguinis ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah dari orang tuanya ya. Berdasarkan pertalian darah dari orang tuanya.
atau menurut hubungan darah orang tuanya. Ya. Baik, kalau asas iusoli itu sebagai contohnya, ya, konkretnya, ya, misalnya ya, Ali lahir di Amerika Serikat, maka otomatis karena dia itu lahirnya di wilayah AS, maka otomatis diakui sebagai warga negara AS. Nah itu ya, simpelnya asas iusoli. Jadi kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat dia lahir, ya. Kemudian asas ius sanguinis, ya, tadi yang dikatakan berdasarkan pertalian darah, ya, atau hubungan darah dengan orang tuanya, ya. Contoh, Badu lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, maka otomatis Badu adalah warga negara Indonesia. Walaupun mungkin Badu lahirnya tidak di Indonesia, ya, di negara lain, tapi berdasarkan asas ius sanguinis, Badu itu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya berdasarkan hubungan darah. Seperti itu ya, asas ius sanguinis. Nah, kadangkala ya, penerapan kedua asas ini, ya, baik iusoli maupun ius sanguinis dalam praktik itu bisa menimbulkan keruwetan, ya, bisa menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Masalahnya itu bisa berupa kewarganegaraan ganda, ya, double kewarganegaraan, dui kewarganegaraan, bi kewarganegaraan, atau sebaliknya. Penerapan keduanya ini bisa menimbulkan stateless, alias tanpa kewarganegaraan, ya, atau apatrid, ya. Nah ini masalah yang timbul kalau suatu negara itu menerapkan secara fanatik, ya, salah satu dari asas ini. Nah contoh, ya, contoh A dan B adalah suami istri dari negara yang menganut asas ius sanguinis. Kemudian A dan B melahirkan anak, katakanlah si C. Nah, si anaknya ini, si C ini lahir di negara yang menganut iusoli. Maka akibatnya adalah si anak itu atau C, ya, dia memiliki kewarganegaraan ganda, ya. Dari negara asalnya, ya, si C dianggap mengikuti hubungan darah dengan orang tuanya, tapi karena dia lahir di negara yang menganut iusoli, maka menurut negara tempat si C lahir, si C itu diakui sebagai warga negaranya. Nah, ini timbullah double kewarganegaraan. Nah, contoh lain, ya, orang tua D, katakanlah bernama si D gitu, ya, adalah berasal dari negara yang menganut asas iusoli. Namun si D lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Ini kebalikan dari yang atas, ya. Maka D itu berpotensi dinyatakan stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan. Oleh sebab itulah, ya, karena penerapan salah satu asas tersebut itu menimbulkan masalah, maka dewasa ini tidak ada negara yang menerapkan secara fanatik salah satu dari asas tersebut, ya. Oleh karena itu, negara-negara di dunia ini sekarang ini menganut kedua asas tersebut sekaligus, ya. Jadi menganut kedua asas tersebut sekaligus dengan titik berat. Nah ini, ya, dengan titik berat kepada salah satu asas. Nah jadi untuk
menghindarkan masalah ya. Setiap negara di dunia ini sebenarnya menganut kedua asas itu ya sekaligus ya. Nah, nanti bagaimana penerapannya itu disesuaikan dengan kasusnya. Yang penting tidak terjadi double kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan ya. Nah, walaupun menganut dua asas tersebut sekaligus, tapi ada titik beratnya. Jadi dari dua asas tersebut lebih cenderung ke asas yang mana? Lebih dominan ke asas yang mana? Nah, itu ya. Jadi sekarang ini seperti itu model penerapannya ya. Contoh, di negara kita, Indonesia juga menganut baik ius sanguinis maupun ius soli. Namun Indonesia lebih mengarah ya, lebih dominan, lebih kental ke asas ius sanguinisnya Indonesia. Tapi kadang-kadang pun Indonesia untuk kasus-kasus tertentu negara kita menerapkan juga asas ius soli ya, seperti itu. Nah, jadi ius soli ini kadang-kadang juga diterapkan ya, tergantung kasusnya, seperti itu. Sebagai contoh ya, walaupun Indonesia itu lebih kental ke asas ius sanguinis, tapi menurut hukum kewarganegaraan Indonesia, apabila diketemukan anak di wilayah Indonesia dan tidak diketahui orang tuanya berada di mana, nggak jelas tuh orang tuanya di mana, nggak ketemu dicari ya, maka barulah Indonesia menerapkan asas ius soli, alias si anak tersebut otomatis diakui sebagai WNI. Nah, ini penerapan asas ius soli di Indonesia dalam kasus-kasus tertentu ya. Walaupun mungkin si anak tersebut secara ciri-ciri fisiknya kelihatan bukan orang Indonesia ya. Misalnya berambut pirang, bermata biru, berkulit putih ya. Nah, tapi karena ini dia tidak diketahui orang tuanya di mana, maka otomatis anak tersebut dianggap sebagai WNI. Nah, pertanyaan dasarnya adalah siapakah WNI itu? Siapakah WNI itu? Nah, ini bisa kita lihat di dalam pasal 26 UUD tahun 1945 yang menentukan ya, WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Orang-orang bangsa Indonesia asli. Nah, ini memang yang turun-temurun ya, lahir di Indonesia ya, orang tuanya juga orang Indonesia juga gitu. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi ada orang asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi WNI. Nah, tadi sudah kita bahas permohonan ini disebut dengan naturalisasi, ya. Naturalisasi atau pewarganegaraan. Nah, jadi di sini ada istilah bangsa Indonesia asli. Nah, ini merupakan istilah yang dihasilkan oleh para pendiri negara kita ya dalam UUD tahun 1945. Nah, sekarang ini untuk istilah bangsa Indonesia asli sudah ada persamaan istilahnya yang lebih modern, yang lebih kekinian, yaitu WNI sejak kelahiran. WNI sejak kelahiran. Nah, jadi patokannya adalah apabila seorang anak itu lahir di Indonesia, ya, dan orang tuanya ini mungkin dulunya adalah orang asing yang kemudian diterima, dinaturalisasi menjadi WNI, ya, maka
walaupun anak tersebut itu orang tuanya bekas WNA, tetap anak tersebut itu dikategorikan sebagai bangsa Indonesia asli, ya, bangsa Indonesia asli. Nah, memang sekarang ini ya, istilah yang lebih humanis digunakan itu WNI sejak kelahiran, ya. Ya, jadi bisa saja ya seorang anak itu lahir di Indonesia, orang tuanya itu WNI, tapi dulunya itu orang tuanya orang asing, ya, orang asing. Jadi bukan, orang tuanya itu bukan WNI secara turun-temurun, ya. Dia dulunya adalah orang asing, kemudian menjadi WNI dan punya anak yang lahir di Indonesia, anaknya, maka inilah anaknya disebut dengan WNI sejak kelahiran, atau bahasa dulunya itu adalah bangsa Indonesia asli, ya, asli. Terlepas dari dulu orang tuanya pernah jadi WNA, ya. Nah, kalau kita seperti orang Indonesia pada umumnya, ya, kita ini lahir di Indonesia, orang tua kita itu WNI, ya, sejak dulunya, ya, secara turun-temurun, ya. Dulunya bukan orang asing, memang WNI dari dulunya, dari awalnya, itu ya. Kakek kita pun dulunya WNI, gitu ya. Buyut kita juga WNI. Maka tentulah kalau kayak kita begini, otomatis anaknya, ya, kita ini sebagai anaknya itu otomatis menjadi WNI. Nah, itu. Atau istilahnya WNI secara ipso facto, ya, ipso facto. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Bagaimana kalau apabila orang tua si anak itu dulunya WNA dan kemudian orang tuanya beralih menjadi WNI, lalu kemudian mereka memiliki anak yang lahir di Indonesia juga, ya. Apakah warga negara anaknya? Nah, tentu saja anaknya WNI, ya, WNI. Apakah anaknya tersebut bisa dikategorikan sebagai bangsa Indonesia asli? Tentu saja. Karena anak tersebut lahir dari kedua orang tua yang sudah jadi WNI, terlepas dulunya adalah WNA. Itu tadi sudah kita jelaskan, ya, di atas. Jadi kalau kita melihat sejarah tempo dulu, ya, zaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia asli itu biasanya dikonotasikan, ya, sebagai penduduk pribumi, ya. Jadi dulu itu penjajah Belanda itu membagi penduduk di Indonesia menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan Eropa, ya. Jadi ada golongan orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia dan orang-orang negara Eropa lainnya, ya. Yang kedua golongan timur asing, ya, ada dari Cina, India, dan sebagainya. Yang ketiga adalah golongan pribumi. Golongan pribumi. Itu dalam bahasa Belandanya disebut inlander, ya, inlander. Jadi golongan pribumi, inlander, itu disebut juga dengan penduduk asli setempat, ya, setempat. Nah, inilah kemudian penduduk asli setempat ini atau inlander ini atau golongan pribumi ini kemudian yang dinamakan dengan, ya, bangsa Indonesia asli, ya. Ini di zaman kemerdekaan. Yang kemudian sekarang ini digunakan istilah baru WNI sejak kelahiran, ya. Jadi seperti itu sejarahnya, ya. Nah, itu kan pribumi itu kan istilah yang dibuat oleh
penjajah Belanda di zaman dulu ya, sebenarnya tidak etis lagi atau kurang 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 humanis lagi ya kalau kita sekarang ini masih menggunakan kata-kata pribumi ya. Ini kadang-kadang juga di negara kita masih menyinggung-nyinggung ya, memakai kata-kata pribumi. Nah itu sebenarnya sudah tidak etis lagi karena itu sudah lewat, sudah masa lalu ya. Jadi sekarang ini ya WNI ya WNI ya. Jadi tidak ada lagi itu nama-nama kata-kata pribumi itu kalau masih menggunakan kata pribumi itu berarti mundur lagi ke zaman penjajahan Belanda ya, seperti itu. Jadi sebaiknya sudah kita hilangkan ini kata-kata pribumi. Nah sekarang ini yang dikenal adalah WNI dan WNA ya. Jadi kalau sudah jadi WNI ya sudah jadi orang Indonesia. Terlepas dari dulu orang tuanya itu pernah jadi orang asing ya. Nah jadi jangan lagi dikotomikan antara WNI dengan pribumi ya. Itu sebaiknya sudah kita tinggalkan untuk kata-kata pribumi di sekarang ini ya. Itu adalah istilah zaman penjajahan ya, pribumi itu. Nah, oleh sebab itu sekali seseorang itu ditetapkan menjadi WNI, maka seharusnya sekali seseorang WNA itu ditetapkan menjadi WNI, maka itu seharusnya masa lalunya sebagai WNA tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Jadi ibaratnya itu masa lalunya sebagai WNA itu sudah bersih, sekarang dia sudah menjadi WNI ya. Nah lagi pula kalau kita masih juga sekarang ini menyinggung-nyinggung kata pribumi ya, bangsa Indonesia asli atau pribumi juga akan menimbulkan kesulitan. Maksudnya gimana? Ya, kalau dikatakan pribumi itu orang asli Indonesia, ya, bangsa Indonesia asli, ukurannya sampai keturunan keberapa? Sampai keturunan keberapa? Mungkin saja ya, di zaman dahulu kala itu nenek moyang kita itu orang asing, bisa saja ya. Bisa saja tuh nenek moyang kita orang asing. Misalnya di nenek moyang nenek buyut kita di tingkatan yang kesekian gitu ya, itu misalnya dulunya orang Mongol ya, orang Mongol. Kemudian orang Mongol tersebut datang ke Indonesia, menikah dengan penduduk sekitar ya, atau dia juga bawa istri dari negara asalnya, kemudian punya anaknya juga kemudian beranak lagi sampai keturunan kesekian ya, lebih dari 10 keturunan. Kemudian cicit-cicitnya itu ya, turunan-turunnya itu, apakah itu dikatakan sebagai orang Indonesia asli, bangsa Indonesia asli? Nah, padahal dulu nenek moyangnya bukan orang Indonesia asli, itu dari luar, seperti itu. Nah, itulah kesulitan kalau kita masih menggunakan istilah pribumi atau bangsa Indonesia asli, karena belum tentu asli juga. Bisa jadi nenek moyangnya itu berasal dari luar ya, bukan dari penduduk setempat. Nah, itulah alasan lain mengapa kita itu sebaiknya meninggalkan istilah pribumi ya atau bangsa Indonesia asli. Sebaiknya gunakanlah itu istilah WNI saja ya, WNI atau WNI sejak kelahiran. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita membaca pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, maka di sini ada kategorisasi WNI. Siapakah yang dimaksud dengan WNI itu ya? Nah, ini banyak ya, nanti silakan saudara pelajari sendiri ya. Kita ambil contoh misalnya anak. Nah, ini Pak umumnya orang Indonesia ini ya, apa umumnya kita ini ya. Yang B ini anak yang lahir dari perkawinan yang sah
dari seorang ayah dan ibu WNI. Nah, ini rata-rata kan begitu ya, bapak ibu kita WNI, kemudian punya anak, ya kita ini sebagai anaknya, maka kita ini menjadi WNI secara otomatis ya, atau ipso facto. Kemudian dikategorikan juga sebagai WNI anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Nah, itu juga diakui sebagai WNI, ya, WNI sampai dengan usia tertentu, ya. Jadi kalau ini yang D ya, AMD, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibunya WNI. Nah, ini jadi dibalik ya, tadi bapaknya WNI, ibunya WNA. Nah, yang ini, yang D ini, bapaknya WNA dan ibunya yang WNI. Nah, anak-anak seperti ini dikategorikan memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, ya, dua kewarganegaraan sekaligus. Jadi anak ini memiliki kewarganegaraan orang tuanya yang WNI maupun memiliki kewarganegaraan orang tuanya yang WNA. Nah, ya. Jadi ada double kewarganegaraan atau dwi kewarganegaraan. Tapi anak-anak yang memiliki dwi kewarganegaraan ini terbatas, ya, dibatasi sampai usia 18 tahun. Nah, jadi inilah yang dinamakan asas double kewarganegaraan terbatas, ya. Jadi anaknya ini karena orang tuanya berbeda kewarganegaraan, maka si anak ini memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, tapi dibatasi sampai usia 18. Pada usia 18 anak tersebut harus memilih akan menjadi kewarganegaraan yang mana, ya, apakah ikut ayahnya atau ikut ibunya, atau sebaliknya, apakah ikut ibunya atau ikut bapaknya. Atau ya, beberapa kategorisasi WNI ya. Nah, ini banyak sekali ya kategorinya. Anda silakan saudara baca sendiri ya. Nah, tadi dikatakan ada anak-anak tertentu yang orang tuanya memiliki berbeda kewarganegaraan, itu digunakan prinsip dwi atau double kewarganegaraan secara terbatas. Ya. Kenapa harus terbatas? Kenapa tidak dibiarkan saja sampai dewasa anak tersebut? Kenapa tidak dibiarkan saja anak tersebut itu sampai dewasa memiliki dua kewarganegaraan sekaligus? Seterusnya. Nah, kenapa harus dibatasi sampai usia 18? Anak tersebut yang sudah menjadi dewasa harus memilih kewarganegaraan. Gitu. Harus memutuskan akan memilih warga negara yang mana. Nah, ini karena Indonesia ini pada prinsipnya menganut asas tunggal kewarganegaraan. Ya. Menganut asas tunggal kewarganegaraan. Jadi setiap penduduk di Indonesia hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, tidak boleh memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Ya. Kalaupun ada orang-orang tertentu yang memiliki dua kewarganegaraan, maka itu dibatasi sampai usia tertentu. Nah, ini berbeda dengan di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat itu kalau kita perbandingkan dalam hal-hal tertentu dimungkinkan ya seseorang itu memiliki double kewarganegaraan. Dimungkinkan ya. Jadi ada orang asing ya datang ke Amerika Serikat. Orang asing ini melakukan investasi atau membuka usaha di Amerika Serikat. Nah, karena dianggap dia menguntungkan bagi Amerika Serikat ya, karena modal yang ditanamkannya, maka dia bisa mendapatkan anugerah warga negara AS dengan tanpa meninggalkan warga negara asalnya. Jadi dia memiliki dua kewarganegaraan.
atau dimungkinkan ya terjadi seperti itu di AS ya dalam keadaan tertentu. Tentunya harus dilihat dulu ini orang yang akan diberikan kewarganegaraan AS ini ya, sehingga dia memiliki double kewarganegaraan ini seperti apa orangnya, apakah akan bermanfaat gitu ya bagi Amerika Serikat, itu apakah akan menguntungkan gitu bagi Amerika Serikat, apakah akan memberikan peranan memadai dalam mengembangkan ekonomi Amerika Serikat. Nah, jadi harus dilihat dulu ya, harus dilihat dulu kontribusinya ya, kontribusi baru itu bisa diterapkan double kewarganegaraan. Nah, tadi ya yang saya jelaskan bahwa di negara kita itu dimungkinkan adanya perkawinan campuran ya, perkawinan antar warga negara, entah itu pihak laki-lakinya yang WNI ataukah pihak perempuannya yang WNA ya. Jadi bisa saja salah satunya itu WNI ya, yang lainnya WNA ya gitu ya, bisa laki-lakinya yang WNI atau bisa laki-lakinya WNA atau bisa perempuannya WNI atau bisa juga perempuannya WNA. Nah, itu bisa dimungkinkan terjadi perkawinan campuran. Nah, kalau misalnya mereka punya anak, ya itu tadi yang saya katakan bahwa anaknya ini akan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas ya. Artinya si anak hasil perkawinan itu akan diberikan kewarganegaraan ganda jadi memiliki kewarganegaraan bapaknya maupun ibunya ya. Misalnya bapaknya Jerman, ibunya Indonesia, maka si anak tersebut untuk sementara waktu memiliki kewarganegaraan Jerman dan Indonesia sekaligus. Nah, kemudian pada saat anak tersebut berusia 18 tahun, ya berarti sudah beranjak dewasa, harus memilih akan memakai kewarganegaraan yang mana. Apakah ikut bapaknya Jerman ataukah ikut ibunya Indonesia. Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwa ada kemungkinan ya, dimungkinkan orang asing itu menjadi WNI. Nah, untuk bisa WNA menjadi WNI itu harus mengajukan permohonan. Inilah yang dinamakan dengan pewarganegaraan ya, yang lebih populer dengan disebut naturalisasi. Apakah boleh WNA mengajukan naturalisasi menjadi WNI? Tentu saja boleh ya. Seperti yang saya bilang tadi, tapi tentunya harus memenuhi berbagai macam syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apa syaratnya? Ini banyak ya, ada 7 syarat ya. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani rohani, ya, dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui Pancasila sebagai dasar negara, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Kemudian, jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Nah, ini kemudian yang juga penting ya, supaya orang tersebut nanti tidak terlunta-lunta hidup di Indonesia, maka orang tersebut harus memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap ya. Dan juga ini ya, harus ada administrasinya. Administrasinya itu untuk mengajukan permohonan menjadi WNI itu ada biaya administrasinya. Ini namanya uang kewarganegaraan. Nah, permohonan naturalisasi atau kewarganegaraan itu diajukan di Indonesia tentunya ya, secara tertulis, permohonannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia di kertas bermaterai kepada presiden. Nah, ini pengajuannya kepada presiden ya, tapi melalui Menteri Hukum dan HAM. Nah, presiden itu bisa mengabulkan ya atau menolak permohonan kewarganegaraan.
Kalau dikabulkan, WNA tersebut menjadi WNI, maka ditetapkan dengan keputusan presiden. Ya, keputusan presiden. Nah, kalau bisa saja ditolak ya pewarganegaraannya, naturalisasinya bisa saja ditolak, maka penolakan permohonan perwarganegaraan harus disertai dengan alasan kenapa ditolak dan diberitahukan kepada menteri dan diberitahukan oleh menteri kepada yang pemohon, ya, kepada pemohon atau yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri. Nah, dalam warga negara juga dikenal adanya hak opsi dan hak repudiasi. Ya, hak opsi itu hak untuk memilih kewarganegaraan. Nah, tadi yang contoh di atas itu anak dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, ya, maka pada usia 18 tahun dia harus memilih, diberikan hak opsi untuk memilih, ya, untuk memilih ya, akan menyandang kewarganegaraan mana. Nah, itu namanya hak opsi. Kemudian ada juga hak repudiasi. Hak repudiasi. Ini adalah hak menolak kewarganegaraan, ya, menolak kewarganegaraan. Contoh waktu itu ya ketika Timur Timur, salah satu provinsi di Indonesia ini, Timur Timur dulunya ya, melepaskan diri dari Indonesia, yang kemudian Timur Timur ini menjadi negara Timor Leste, maka terhadap penduduk Timur Timur itu diberikan pilihan apakah akan tetap menjadi WNI ataukah menolak, tidak mau menjadi WNI melainkan menjadi warga negara Timor Leste. Nah, yang menolak itu ya, yang menolak untuk menjadi WNI dan memilih menjadi warga negara Timor Leste, nah itu berarti dia menggunakan hak repudiasi. Ya. Apakah seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan? Nah, ini bahaya ini ya. Jadi kita ini bisa saja kehilangan kewarganegaraan kita. Nah, ini harus hati-hati ya. Alasan-alasan apa saja yang bisa mengakibatkan seseorang kehilangan WNI-nya? Nah, ini ada banyak ya alasannya. Seorang WNI itu bisa kehilangan WNI-nya apabila dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Nah, berarti hilang WNI-nya. Ya. Kemudian ada juga asalnya ini orang WNI ya, tapi kemudian dia pergi ke negara lain, gitu. Di negara lain itu dia ditawarkan menjadi warga negara setempat. Ya. Nah, ternyata WNI tersebut tidak menolak, ya. Atau dia tidak melepaskan kewarganegaraan tersebut di negara lain itu, ya. Padahal dia diberikan kesempatan untuk melepaskannya atau menolaknya. Nah, itu bisa kehilangan WNI-nya. Ya. Kemudian ada juga seorang WNI yang kehilangan WNI-nya karena dia masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Nah, ini bahaya ini ya. Jadi kalau masuk dinas tentara asing tanpa ada izin dari presiden, maka dia bisa hilang WNI-nya. Ya. Kemudian alasan lainnya ya, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. Nah, ya, ini bisa hilang WNI-nya ya. Orang-orang yang masuk dinas ini, dinas negara asing ya, misalnya orang tersebut dia menjadi pejabat negara
dia menjadi pejabat negara di negara asing tersebut, itu bisa hilang WNI-nya. Nah, ini juga bahaya ya, ada misalnya WNI yang dia mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Nah, ini bahaya, ini bisa hilang warga negara Indonesia-nya ya, bisa hilang WNI-nya kalau dia mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing ya. Dan sebagainya ya. Banyak, nanti silakan Anda baca sendiri ya. Yang saya jelaskan hanya pokok-pokoknya saja. Baik ya, itu saja ya, sekelumit tentang warga negara ya, kewarganegaraan dan pewarganegaraan ya, yang bisa kita bahas hari ini. Nanti pada kuliah berikutnya kita akan bahas materi yang lain ya, terkait dengan hak-hak warga negara atau hak asasi manusia. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan pada forum diskusi e-learning ya, atau bisa juga di kolom komentar YouTube. Insya Allah akan saya respon segera ya. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.